Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. PT KAI mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa untuk berbagai rute mulai 12 hingga 31 Mei 2020. Untuk hari ini PT KAI melayani perjalanan kereta pukul 7:15 waktu Indonesia Barat dari Jakarta berhenti di lintas selatan dan pukul 08:30 waktu Indonesia Barat ke lintas utara. Verifikasi data dilakukan bagi penumpang yang akan membeli tiket perjalanan menggunakan kereta api. Ini dikarenakan hanya penumpang dengan kriteria tertentu yang diperbolehkan naik kereta api, diantaranya pegawai swasta atau pemerintah yang bertugas di 11 sektor yang dikecualikan. Sementara itu, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta masih melakukan pengetatan proses keberangkatan bagi calon penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan udara. Sebelum melakukan proses check-in, para calon penumpang ini terlebih dahulu harus melalui 3 titik pengecekan. Dimulai dari pintu masuk terminal keberangkatan, di mana petugas memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa calon penumpang seperti tiket, surat tugas dari kantor, dan surat keterangan sehat hasil rapid test. Kemudian calon penumpang diminta untuk mengisi formulir data diri, serta memeriksakan suhu tubuh dan saturasi oksigen. Selanjutnya tahap pengesahan dokumen clearance kesehatan oleh KKP, serta validasi kelengkapan dokumen lainnya. Jika calon penumpang lolos 3 tahap pemeriksaan tersebut, barulah yang bersangkutan dapat check-in pemberangkatan. Penerapan prosedur keberangkatan ini untuk memastikan operasional Bandara Soekarno-Hatta sesuai dengan protokol kesehatan dalam Permenhub nomor 18 tahun 2020 dan Permenhub nomor 25 tahun 2020. Ya, pemirsa, informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami Fahada Indi yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, Indi, apakah hingga saat ini masih ada proses pengecekan yang cukup ketat di sana dengan calon-calon penumpang yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta? Ya, hari Minggu ini memang kurang lebihnya 1 minggu menuju Idul Fitri 1441 Hijriah. Sejak pagi tadi kami memantau di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ini memang sejumlah penumpang sudah melakukan penerbangan menggunakan maskapai mereka masing-masing. Namun sejak pagi tadi hingga saat ini kami tidak melihat adanya kepadatan yang membuat para penumpang ini tidak bisa melakukan physical distancing. Dan hal itu pun tentunya juga sesuai dengan pihak Bandara Soekarno-Hatta ini memang sudah melakukan pengetatan prosedur sebelum para calon penumpang ini melakukan perjalanan udara. Di antaranya yaitu ada 4 tahap sebelum mereka ini bisa terbang. Di pintu masuk saja ini ada pengecekan di checkpoint pertama, yaitu pertama para calon penumpang ini diminta untuk menunjukkan kelengkapan dokumen, di antaranya adalah data diri, kemudian juga tiket, kemudian juga surat keterangan sehat yang menandakan mereka ini sudah negatif atau bebas dari COVID-19, serta jika memang mereka ini melakukan perjalanan karena tugas dari kantor harus menunjukkan surat yang mendukung begitu, atau alasan-alasan lainnya harus ada surat yang mendukung. Kemudian di checkpoint kedua, tahap selanjutnya mereka ini akan diminta untuk mengisi data diri dan juga ada pemeriksaan kesehatan tambahan dari pihak bandara, yaitu diantaranya ada pemeriksaan suhu tubuh, kemudian juga ada pemeriksaan saturasi oksigen dan juga pemeriksaan denyut nadi. Jika para calon penumpang ini dinyatakan kesehatannya normal begitu atau kesehatan ini baik, maka mereka baru kemudian bisa melanjutkan ke checkpoint ketiga, yaitu di sini ada pemeriksaan
surat kesehatan yang menandakan mereka ini negatif COVID-19 dan juga ada validasi dokumen-dokumen lainnya. Jika calon penumpang bisa melewati tiga tahap tersebut, baru kemudian mereka diperbolehkan untuk melakukan check-in. Namun berdasarkan data sementara yang tadi sudah bisa berhasil kami himpun, ini memang sejak pagi tadi hingga siang ini, setidaknya pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, ini ada dua kategori calon penumpang, maksud kami dua kategori penumpang yang sudah melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara ini, di mana kategori pertama ini adalah mereka-mereka yang melakukan perjalanan karena alasan dinas atau mereka bisa membuktikan adanya surat keterangan tugas dari kantor maupun lembaga tempat mereka bekerja. Dan juga yang kedua adalah yang merupakan minoritas ini, ada beberapa, total hingga siang ini berjumlah 12 kurang lebihnya, ini mereka-mereka yang melakukan perjalanan karena alasan ada keluarga yang meninggal dunia dan mereka pun bisa menunjukkan surat kematian yang bersangkutan begitu. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Fahada ini melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan langsung bergabung dengan Gina Vita yang saat ini berada di Stasiun Gambir, Jakarta. Gina, hingga siang hari ini berapa banyak penumpang yang menggunakan kereta api luar biasa dari Stasiun Gambir? Desti, saya sebetulnya tidak begitu jelas mendengar suara Anda, tapi yang bisa saya gambarkan di sini situasi di Stasiun Gambir, tempat kami mengabarkan saat ini. Kalau di pemantauan kami, ini di ruang tunggu keberangkatan memang sepi sekali, karena memang untuk jalur keberangkatan kereta api ini hari ini hanya ada 2 kali. Yang pertama pada pukul 7.15 dan kemudian pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, karena memang pihak dari PT Kereta Api Indonesia ini hanya memberlakukan jadwal keberangkatan ini di tanggal-tanggal ganjil saja, seperti halnya hari ini di tanggal 17. Sementara untuk di tanggal genap seperti misalnya untuk besok ya tanggal 18 ini hanya menerima untuk jadwal kedatangan saja. Tapi suasana yang berbeda tadi sekitar 5 menit yang lalu sebelum saya mengabarkan, ini sempat ramai di belakang saya saat ini. Ini memang merupakan lokasi tempat verifikasi data penumpang. Jadi mereka-mereka yang tadinya ada di sini ini merupakan calon penumpang yang akan atau sedang melakukan proses verifikasi data untuk nantinya sebelum membeli tiket untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Nah, kenapa kemudian ini bisa dilakukan proses verifikasi? Karena memang hanya ada beberapa kriteria penumpang yang diperbolehkan untuk naik transportasi umum, salah satunya adalah kereta api, seperti pegawai negeri yang memang ini ada di 11 sektor yang dikecualikan, kemudian ada beberapa kriteria lainnya. Nah, kita akan mengetahui lebih lengkap seperti apa proses verifikasi datanya ini. Kita akan langsung berbincang dengan Pak Henry selaku pihak dari tim gugus tugas COVID-19. Selamat siang, Pak Henry. Selamat siang. Pak Henry, bisa diceritakan mungkin Pak, ini data-data apa saja sih Pak yang perlu dibawa oleh penumpang ya ketika akan melakukan proses verifikasi data ini? Ya, baik. Sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu bahwa yang ada di Gambir ini ada 2 perjalanan. Itu setiap tanggal ganjil, yaitu perjalanan utara itu untuk tujuan dari Gambir, Solo, Jogja sampai dengan Surabaya, itu jam 7.15 berangkat dari Gambir setiap tanggal ganjil. Lalu yang kedua ada jalur utara. Jalur utara ini keberangkatan jam 8.30, yaitu untuk jurusan Gambir, Semarang dan Surabaya Pasar Turi. Nah, ini tadi yang sudah kita lakukan, tim gugus tugas COVID-19 itu menjalankan tugas sesuai dengan surat edaran tim gugus tugas penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020, di mana ada 3 jenis yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan pegawai pemerintah ataupun pegawai swasta. Ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam loket gugus tugas. Nah, ini posisinya sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Yang kedua, ini adalah kondisi kalau misalnya ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia. Tentu saja persyaratannya akan berbeda dibandingkan dengan persyaratan yang tadi petugas untuk swasta maupun pemerintah. Nah, ini perbedaannya apa saja dan data-datanya yang diperlukan apa saja Pak ketika proses seperti verifikasi? Contoh, itu bisa dilihat di situ ya. Sebenarnya ada syarat calon penumpang, contoh untuk yang R01. R01 itu adalah
calon penumpang yang ditugaskan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Yang pertama dia harus punya surat tugas terlebih dahulu dari atasannya. Nah, kalau misalnya dia pemerintah, maka dia harus punya surat tugas dari eselon 2. Kalau misalnya dia swasta, dia harus mendapatkan surat tugas, penugasan dari direkturnya ataupun siapapun yang bertanggung jawab di situ. Lalu harus dilengkapi juga dengan hasil tes, rapid test ataupun PCR test maupun surat keterangan sehat dari rumah sakit atau klinik. Surat keterangan sehat itu masa berlakunya berapa lama ya? Kalau teman-teman di sini menyepakati bahwa surat tugas itu selama 7 hari masa berlakunya. Jadi dimulai dari proses dia rapid test sampai dengan 7 hari ke depan. Itu kita anggap datanya valid. Dan harus ditunjukkan dokumen aslinya sebagai verifikasi kami. Nah, itu yang pertama, itu yang untuk R01. Lalu untuk R02 itu adalah yang sakit ya, yang sakit atau yang meninggal dunia. Selain identitas diri, dia juga harus menyampaikan ke tim surat keterangan kematian atau surat keterangan sakit dari rumah sakit kalau misalnya dia masih sakit gitu. Nah, yang ketiga itu repatriasi atau pelajar dari luar negeri. Tentu saja beda persyaratannya. Itu semuanya diatur di Surat Edaran Nomor 4 2020. Nah, itu kan kalau yang memenuhi kriteria itu artinya kan diperbolehkan untuk kemudian membeli tiket. Tapi kalau tidak, ini kemudian tim akan melakukan verifikasi terlebih dahulu secara detail. Kita lihat persyaratannya satu-satu. Jika tidak, maka akan kita tolak. Nah, selama ini sudah ada yang ditolak belum? Sejauh ini, hari ini total dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 ada 114 calon penumpang. Dari 114 calon penumpang ini itu macam-macam. Ada nanti golongan R01, R02, R03. Itu yang ditolak? Enggak, yang ditolak berkisar sekitar 10%. 10% ditolak. Itu alasan ditolak kenapa? Alasan ditolak yang pertama dokumennya ada yang tidak lengkap. Contoh misalnya hasil PCR testnya tidak dicantumkan ke dalam persyaratan. Yang kedua, misalnya contoh tujuan dia tidak jelas nih, sebenarnya dia ditugaskan, tapi dia kemana? Kita tidak tahu karena tidak ada di dalam data surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan ke kita. Kalau untuk mudik ada tidak yang masih berusaha untuk mudik kemudian disuruh pulang begitu oleh tim tugas? Tadi ada beberapa, sekitar 2-3 orang yang mencoba untuk melakukan mudik. Nah, ini mencoba untuk menuliskan di dalam surat keterangan yang lucunya di dalam surat keterangan itu tertulis untuk pulang kampung. Nah, ini langsung kita tolak. Dan kita catat ke dalam dokumen kita bahwa penolakan atas nama yang bersangkutan dikarenakan apa. Ada. Tadi juga ada yang PHK, ya ada yang tadi terkena PHK, namun PHK ini tidak termasuk ke dalam persyaratan yang dicantumkan di 3 hal ini. Baik itu pegawai swasta, pemerintah, maupun yang sakit dan lain sebagainya ini tidak ada. Jadi PHK kita pulangkan. Nah Pak Henry, pertanyaan saya begini. Tadi kan sudah ada kriteria ya kan, yang Pak Henry sebutkan, terus ada syarat-syarat yang kemudian harus dilengkapi atau dibawa oleh calon penumpang. Nah, ini bagaimana kemudian pihak dari gugus tugas ya COVID-19 ini memastikan bahwa orang-orang yang datang ini ke sini memenuhi kriteria dan memang ini diperbolehkan. Karena kenapa saya bertanya seperti ini Pak? Karena kalau kita melihat beberapa kasus kan memang ada ya seperti pemalsuan untuk surat ya kan, surat untuk kesehatan, pemalsuan untuk surat pekerja. Nah, ini seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh tim gugus tugas? Jadi kita selain mengumpulkan fotokopiannya, kita juga minta dokumen aslinya diperlihatkan ke kita. Tentu saja prosedural yang ada di dalam ini sangat ketat nih Mbak. Kita mengecek satu persatu apakah contohnya ini apakah dokumen ini asli atau tidak, itu kita lihat dulu. Berarti asli atau tidak dilihat, tapi ada verifikasi atau konfirmasi tidak yang dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 ke perusahaan yang bersangkutan langsung misalnya? Nah, sejauh ini itu tidak kita laksanakan. Karena kita beranggapan bahwa ketika yang bersangkutan dapat menampilkan aslinya kepada kita, maka itu kita anggap valid. Ya. Dan memang kita cek dulu satu persatu, setiap dokumen yang disampaikan kita cek satu persatu apakah ini benar atau tidak. Apakah misalnya dia punya soft copy, soft copy-nya itu kita lihat, kalau misalnya dia melalui email, kita lihat buka emailnya tanggal berapa. Sampai sejauh itu kita melakukan verifikasinya. Tapi artinya tidak ada verifikasi yang dilakukan tim gugus tugas COVID-19 kepada perusahaan yang bersangkutan ketika perusahaan itu tertera di surat tersebut? Kalau perusahaan yang tertera di dalam KOP tersebut, itu kita lihat terlebih dahulu apakah termasuk 11
sektor yang diperbolehkan. Tapi tidak dikonfirmasi ke perusahaan apakah orang yang kemudian membawa surat tugas dari perusahaan itu adalah karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Tidak ada konfirmasi soal itu? Sejauh ini tim dari sini tidak mengkonfirmasi hal tersebut. Oke. Ya. Oke. Pak, terakhir mungkin ada himbauan atau hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, itu satu. Kemudian yang kedua juga bagaimana ya antisipasi ya lonjakan. Nah, karena tadi saya sempat melihat ini sempat banyak loh Pak yang melakukan verifikasi di sini, bahkan ada juga yang mengantri untuk membeli tiket begitu. Antisipasinya seperti apa? Jadi kalau misalnya himbauan dari kami, tim gugus penanganan COVID-19, pada para calon penumpang yang akan membeli tiket di Gambir, kami mohon untuk pelajari terlebih dahulu surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Ketua Tim Gugus Penanganan COVID-19. Dan perhatikan baik-baik persyaratan-persyaratan yang telah tercantum di dalam peraturan tersebut. Dan kami mohon ketika nanti calon penumpang datang masuk ke dalam loket, semua dokumen itu sudah lengkap, sehingga nanti tidak ada kesan di sini menolak yang bersangkutan karena sesuatu dan lain hal. Padahal yang bersangkutan tidak termasuk ke dalam 11 sektor yang dikecualikan ataupun termasuk ke dalam golongan yang diperbolehkan untuk melaksanakan perjalanan sesuai dengan surat edaran tersebut. Ya. Demikian, Mbak. Oke. Nah, itu menjadi harapan kita bersama, dan satu hal yang ditekankan adalah ini hanya diperbolehkan untuk masyarakat dengan kondisi tertentu ya, seperti tadi Pak Hedi sampaikan, dan ini meskipun dibuka tapi tetap dilarang untuk mudik. Itu hal yang ingin disampaikan ya Pak ya? Tetap dilarang untuk mudik ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendri atas waktu telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Itu tadi Desti dan juga pemirsa sedikit perbincangan saya dengan pihak dari tim gugus tugas COVID-19 mengenai bagaimana kemudian proses verifikasi yang dilakukan oleh tim petugas COVID-19 di Stasiun Gambir ini untuk memastikan bagaimana kemudian masyarakat yang ingin naik kereta api ini memenuhi kriteria yang telah ditentukan berdasarkan surat edaran dari tim gugus tugas COVID-19. Desti. Baik, terima kasih Gina Vita melaporkan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta. Dan tadi sebelumnya ada Fahada ini dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan.